antara tulang dengan tulang, kemudian tulang dengan otot. Nah, itu mengikat. Atau mengisi jaringan lain. Dia mengisi, contohnya apa? Darah. Darah itu kan mengisi jaringan, yaitu saluran dari kapiler. Kemudian juga untuk menunjang, contohnya apa? Pada tulang, menunjang, menyokong pada tulang. Ya, jadi eh, ya maka jaring ikat itu adalah menyangga tubuh atau disebut juga penyokong tadi. Jadi penyangga tubuh dan organ tubuh, penyangga tubuh, organ tubuh, serta menyatukan jaringan-jaringan. Jadi mengikat antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Nah, ini fungsi utamanya dari jaringan ikat. Maka disebut yang paling tepat itu disebut dengan mengikat atau konektif. Nah, klasifikasinya itu ada dua. Ada jaringan ikat embrional, berarti ini terjadi pada waktu fetus atau apa namanya fetus itu janin ditemukan pada embrio atau janin yang sedang tumbuh. Jadi ada jaringan ikat yang embrional, jadi ditemukan pada janin yang sedang tumbuh. Jaringan ini meliputi dua bagian, itu namanya mesenkim dan jaringan ikat mukoid. Ya. Itu dari segi klasifikasinya. Jadi ada mesenkim, yaitu jaringan pembungkus pada fetus itu, yaitu pengemas. Jadi dia pembungkus, pengemas, penyangga untuk awal kehidupan, kemudian nanti diakhiri dengan spesialisasi. Jadi jaring embrional. Kemudian jaringan mukoid itu untuk sementara saat perkembangan normal jaringan ikat juga ditemukan pada jadi dia yang kedua ini yang disebut jaringan mukoid ya. Jadi jaringan normal. Itu dari segi ininya. Nah, komponen jaringan ikat itu ada yang berbentuk serabut, ya, serat. Ada yang berbentuk jadi matrik ekstraseluler, yaitu berupa serabut dan substansi dasar. Ada yang berbentuk sel, jaringan ikat itu. Ada fibroblas, ada makrofag, ada sel mas, ada sel lemak, ada sel darah, ada melanosit, melanin. Nah, ini berupa sel. Jadi ada yang berupa matriks dia, ada yang berupa sel, kemudian berupa apa lagi? Ketiga, ada lagi? Lanjut. Oke, dibagi dua tadi ya. Jadi tadi ada matriks tadi, ya, berupa matriks atau serat-serat tadi ya kan, dan substansi. Nah, sekarang dikembangkan seratnya atau serabutnya apa saja? Itu dibagi jadi tiga. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini. Ada serabut kolagen, ada serabut elastis, ada serabut yang ketiga apa? Serabut apa? Serabut apa namanya? Retikular. Ya. Ya. Jadi ada tiga, itu cirinya masing-masing. Bisa Anda lihat itu. Kolagen, warnanya putih. Kalau kolagen warnanya putih, lebih kuat, elastisnya rendah, diagonalnya tinggi, susun selnya tebal dan panjang. Itu yang kolagen, fiber kolagen. Kemudian yang elastin, di sini warnanya dia atau elastin disebut juga elastik. Secara tunggal biasanya kalau elastik itu warnanya kuning, selnya elastisitasnya tinggi. Kalau pada kolagen dia elastisitasnya rendah.
Berarti mana yang lebih kaku? Yang lebih kaku adalah kolagen. Maka namanya elastin ya. Susunan selnya lebih tipis, kalau tadi lebih tebal. Kemudian retikular, bentuknya apa? Dia terdiri dari kolagen, tetapi berbeda jumlah, diameter dan susunannya fibril-fibril. Maka bentuk jaring dia. Elastisnya gimana? Dia tipis, tidak elastis. Berarti rendah. Susunannya agak lebih. Nah, retikular ini banyak terdapat pada bayi dalam perkembangan biasanya. Oke. Itu dari segi serabutnya atau seratnya. Jadi serat itu ada 3 macam. Lanjut. Nah, yang kedua dari yang matriks tadi atau ekstra selulernya berupa matrik, yaitu yang kedua adalah bahan dasar. Berfungsi menunjang jaringan dan mengelilingi sel dan serat tadi. Jadi bahan dasar ini dia mengelilingi sel atau serat tadi, serat yang 3 macam tadi. Disusun oleh zat-zat kimia tertentu. Ada namanya hialo. Asam hialo ini berfungsi sebagai mengikat air, pelumas, peredam, benturan, sebagai media yang dilalui oleh bahan, pembuangan antar sel. Semakin banyak kandungan hyaluronatnya, maka matrik biasanya akan menjadi lebih lentur. Jadi bahan dasar ini disusun oleh bermacam-macam molekul. Nah, yang banyak mengandung itu adalah hyaluronatnya. Nah, hyaluronat semakin banyak, maka matrik itu biasanya semakin lentur. Hyaluronatnya semakin sedikit, biasanya dia semakin kaku. Nah, kalau kondroitinnya yang tinggi, maka dia biasanya semakin kaku. Ya. Itu matrik. Lanjut. Jadi matrik itu diisi oleh zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia nanti tergantung kandungannya mana yang dominan. Itulah yang menyebabkan terjadi kelenturan atau tidak kelenturan tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah berupa sel. Ya. Jadi berupa sel. Jadi yang pertama tadi matrik ekstraseluler, yaitu terdiri dari bahan dasar. Bahan dasar tadi disusun oleh zat-zat kimia, kemudian ada berbentuk serabut atau serat-serat, ada 3 macam tadi. Kemudian ada jaringan ikat ini yang berbentuk sel. Yaitu yang pertama adalah sel fibroblast. Sel fibroblast. Nah, sel fibroblast ini adalah sel yang paling lazim ditemukan pada jaringan ikat renggang. Ikat renggang fungsinya apa? Yaitu mensintesis dan mensekresikan protein pada serabut atau serat tadi. Di fibroblast. Jadi fibroblast inilah nanti yang berkembang. Nanti fibroblast ini akan menghasilkan fibrosit. Nah, fibrosit ini adalah sel-sel yang sudah dewasa. Kemudian ada sel makrofag. Dari jaringan ikat, ada namanya makrofag. Nah, tadi fibroblast tadi fungsinya apa? Mensekresikan protein, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan sintesis serat jaringan ikat dan substansi dasar. Jadi fibroblast inilah nanti yang bertanggung jawab untuk membuat molekul-molekul atau penyusun dari serat tadi atau dari substansi dasar tadi. Yang kedua adalah sel makrofag. Sel makrofag atau disebut juga histiosit. Histiosit. Sel ini berasal dari sel darah putih, yaitu dari monosit.
yang mengalami modifikasi yang terdapat di jaringan ikat. Dimodifikasi dari monosit. Dan dia bermigrasi atau bersirkulasi dalam darah dan bermigrasi ke jaringan ikat. Jadi seolah dia nanti bagian dari jaringan ikat, padahal dia adalah modifikasi yang berasal dari monosit atau leukosit, salah satu bagian dari leukosit. Nah, apa fungsi dari makrofag ini? Makrofag. Apa fungsi dari makrofag? Biasanya ukuran selnya agak lebih besar ya. Fungsinya untuk apa? Yaitu dia sifatnya adalah sebagai fagositik. Jadi menghancurkan. Maka dia keluar dari pembuluh darah, masuk ke jaringan-jaringan ikat ini. Nah, di situ nanti kalau ada zat-zat antigen, maka di situ dia berfungsi sebagai fagositosis, menghancurkan sel-sel yang masuk atau yang akan merusak itu. Jadi dia sebagai proteksi di sini. Ya, makrofag. Jadi memiliki kemampuan untuk mencerna apakah itu sel yang tidak berguna di situ, atau virus, atau bakteri, ya, atau sel-sel mati yang lain, atau benda-benda asli yang lain, atau zat-zat, atau debu segala macam, itu difagositasi atau dihancurkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sel mas atau sel tiang. Ini ditemukan sepanjang pembuluh darah. Sepanjang pembuluh darah. Terbentuk dari sejenis sel darah putih yang disebut dengan basofil. Nah, kalau sel mas ini asalnya dari basofil. Kalau makrofag tadi dari monosit. Ya. Ukurannya juga lebih besar, berisi granula. Kemudian ada zat kimia yang dihasilkan oleh sel mas ini, yaitu heparin. Heparin ini fungsinya dalam pembekuan darah, yaitu antikoagulan. Jadi supaya darah kita jangan menggumpal. Nah, ini fungsi dari sel mas. Sel mas ini tadi adalah bagian dari sel darah putih, yaitu basofil. Ya, heparin. Jadi untuk membantu dalam proses bagaimana darah kita tidak terjadi pembekuan. Maka zat yang sebagai anti pembeku itu disebut dengan heparin. Orang terkenal heparin ini biasanya dulu di lintah. Makanya lintah itu kenapa dia bisa nempel, kemudian darah kita tidak beku, karena dia menghasilkan heparin. Ya. Nah, sebenarnya tubuh kita sendiri itu menghasilkan heparin, yaitu terkonsentrasi pada jaringan ikat ini. Kemudian yang kedua yang dihasilkan oleh sel makrofag ini adalah histamin. Ya. Histamin. Histamin itu suatu zat, yaitu tujuannya adalah meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Jadi kapiler darah kita itu bisa melebar, bisa menyempit. Gitu. Nah, ini meningkatkan permeabilitas, artinya dia melonggarkan. Jadi kalau ibarat saluran karet, umpamanya salurannya itu karet, lubangnya karet, kemudian diisi ujungnya di ini, kemudian diisi terus atau dipompa, maka dia menggelembung. Nah, menggelembung itulah yang disebut dengan meningkatkan permeabilitas. Nah, kenapa ini perlu ditingkatkan permeabilitas? Kalau bahasa sehari-harinya mungkin terjadinya bengkak. Ya, bengkak pada tubuh kita. Itu pada prinsipnya bengkak itu adalah melebarnya pembuluh kapiler. Ya, jadi pembuluh kapiler kita melebar. Apa yang menyebabkan dia melebar? Karena dihasilkan histamin. Apa yang men-trigger terbentuknya histamin? Banyak macam-macam. Seperti Anda kena ulat bulu. Jadi ulat bulu itulah yang men-trigger kita menghasilkan histamin. Akibatnya tubuh kita alergi. Alergi itu adalah salah satu bentuk dari pertahanan tubuh. Supaya di situ nanti dikumpulkan darah itu supaya
darah itu mengumpul, maka nanti transfusi darah itu atau pemindahan atau disalurkannya darah itu dihambat di situ sementara supaya dilokalisasi bibit penyakit tadi. Jadi kalau atau yang lain, Anda terbentur kepalanya, bengkak, ini adalah histamin yang terbentuk. Maka tadi jendolan, itu histamin. Anda jatuh, bengkak badannya, itu normal. Atau ada orang infeksi, kemudian ada bengkak badannya. Kalau bengkaknya dalam itu apa namanya? Apa namanya istilahnya? Inflamasi ya, meradang. Ya, meradang inflamasi. Nah, itu adalah karena adanya histamin. Itu tujuannya apa? Kalau itu ada bibit penyakit, itu dilokalisir pada satu titik supaya jangan menyebar dulu gitu. Ini yang dihasilkan oleh sel emas. Yang keempat adalah sel adiposa atau lemak. Sel adiposa, yaitu sel jaringan ikat yang mengalami spesialisasi untuk menyimpan lemak. Jadi dia sebagai cadangan makanan. Nah, ini bagian dari sel atau jaringan ikat yang berbentuk sel. Kemudian ada sel darah merah, sel darah putih, tidak diterangkan di sini, karena nanti juga akan diterangkan pada sistem sirkulasi. Kemudian ada melanosit, yaitu yang menghasilkan melanin atau pigmen pada kulit. Makanya orang Indonesia termasuk orang yang banyak mempunyai pigmen. Maka warna kulit kita adalah disebut kelompok manusia berkulit berwarna. Orang Eropa, orang Amerika, tapi Amerika Utara dan Eropa itu dia melaninnya kurang. Artinya pigmennya kurang. Maka dia lebih putih. Ya. Jadi sebenarnya dia secara ini kelainan. Orang normal itu ya seperti kita. Orang yang putih berarti pigmennya kurang. Berarti melaninnya kurang. Dihasilkan oleh jaringan ikat yang disebut dengan melanosit. Berbentuk sel. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi apa namanya? Mana yang disebut dengan makrofag, ini menggambarkan saja ini. Makrofag, kolagen, mana yang kolagen di gambar ini, mana yang disebut dengan fibroblast, mana yang mast cell, mana yang serat elastik, kemudian melanosit itu yang mana, kemudian serat retikuler itu yang mana gitu. Ya, ini yang sel darah merah, kemudian yang adiposa yang berwarna kuning. Ya, ini untuk melihatkan gambarnya saja dari keterangan yang tadi. Oke, lanjut. Nah, dari 3 model tadi, itu ada yang berupa sel, ada yang berupa serat, ada yang substansi dasar tadi. Maka jaringan ikat itu diklasifikasikan orang ada 3. Ada jaringan ikat sejati, ada jaringan ikat penyokong, ada jaringan ikat cair. Ya. Nah, jaringan ikat sejati dibagi lagi menjadi 2. Ada jaringan ikat longgar, yaitu jaringan adiposa dan jaringan satu lagi jaringan apa tuh? Jaringan adiposa dan jaringan apa yang paling ujung? Yang longgar itu. Retikuler. Retikular. Dia pengelompokannya jaringan ikat sejati istilahnya. Pengelompokannya. Oh ya. Oke. Kemudian jaringan ikat padat. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur, ada yang elastis. Kemudian jaring ikat penyokong, ada tulang sejati, ada tulang rawan. Kemudian ada yang cair, darah dan limfa. Oke.
Jaringan ikat vaskular, yaitu vaskular ya cair di sini ya. Jaringan ikat vaskular, yaitu darah dan limfe. Oke, lanjut. Nah, ini tadi, ini untuk memindahkannya gimana nih? Nggak kelihatan di sini. Oke, bisa Anda lihat di situ apa perbedaannya jaringan ini jaringan ikat sejati ini ya. Ada 3 tadi ya. Ada ikat longgar, apa contohnya di situ? Ciri-cirinya ada di situ, bisa dilihat hampir di seluruh tubuh, ikat longgar, substansi dasarnya lebih banyak, serabut atau seratnya lebih sedikit, fungsinya mengikat jaringan epitel di bawahnya, menahan organ pada tempatnya. Ya. Kalau adiposa tadi, salah satu fungsi utamanya tadi apa? Sebagai cadangan makanan. Nah, kalau jaringan adiposanya juga banyak, maka dia juga bisa melindungi organ dari benturan. Yang ketiga, menahan panas. Artinya panas tidak mudah hilang. Itu jaringan adiposa. Kemudian retikuler, fungsinya apa? Kerangka dari untuk penopang organ. Ya, bisa Anda baca di situ. Ya, dilanjutkan. Nah, ini gambar-gambarnya yang ikat longgar ya. Apa saja isinya tadi ini kan menerangkan ya tadi. Ini yang aslinya mungkin yang sebelah kanan itu, yang sebelah kiri itu yang diwarnai. Ini jaring retikuler ya. Oke. Baterainya habis. Jaring ikat retikuler tadi tersusun oleh serat-serat yang tipis bercabang-cabang ya. Fungsinya apa? Jaringan retikuler yaitu dalam proses penyembuhan luka ya. Kemudian nanti setelah dia, jadi yang terbentuk awal waktu terjadi luka itu adalah jaringan retikuler. Kemudian baru dilanjutkan dengan serat kolagen. Oke, ini dari segi gambarnya. Lanjut. Nah, tadi yang longgar tadi ya. Sekarang jaring ikat padat. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Ya. Penghubung antara organ-organ di dalam tubuh. Tersusun dari sel-sel fibroblast, banyak mengandung kolagen sehingga tidak bersifat elastis. Nah, ini contohnya adalah jaring ikat padat yang teratur ini adalah tendon dan ligamen. Apa bedanya tendon dengan ligamen? Apa bedanya tendon dengan ligamen?
Apa bedanya? Izin menjawab, Pak. Ya. Apa bedanya tendon dengan ligamen? Kalau tendon merupakan penghubung antara rangka dengan otot, sedangkan ligamen penghubung tulang dengan tulang dan membentuk sendi. Ya. Jadi ligamen itu adalah yang mengikatkan tulang dengan tulang pada persendian gitu ya. Sedangkan kalau tendon itu adalah mengikat mengikat tulang dengan otot. Jadi satu bagian melekat ke tulang, yang satu lagi melekat ke otot. Itulah yang disebut dengan tendon. Sedangkan kalau ligamen ini ada tulang, kemudian nanti diikatkan oleh ligamen ya. Kalau jaringan ikat tidak teratur, apa contohnya? Apa contoh dari jaringan ikat padat tidak teratur? Jaringan ikat irregular. Apa contohnya? Fungsinya adalah untuk menahan tekanan yang berasal dari berbagai arah. Terdapat pada kulit itu ya. Kulit, dermis kulit. Jadi kulit bagian dalam. Jadi menahan dari tekanan yang diberikan dari segala arah kepada kulit kan. Bisa dari atas, bisa ditarik, bisa ditekan gitu ya. Ya, itu pada kulit. Jadi untuk menahan sifatnya, contohnya yang lain adalah pada kandung kemih. Itu waktu diisi, maka dia meregang gitu ya. Mungkin begitu juga pada rektum, pada anus gitu ya. Itu kan juga terjadi pergangan, jadi itu ditahan. Nah ini yang dikatakan jaringan ikat tidak teratur. Jaringan ini membentuk pelapis otot, tulang, kartilago, kapsul pembungkus organ, misalnya ginjal dan hati. Ya. Ini jaringan ikat sejati yang padat, tadi yang longgar. Oke, lanjut. Nah ini gambar-gambarnya. Yang ini, nah ini yang di bawah ini yang irregular. Ya, ini gambar-gambarnya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua tadi jaringan ikat. Tadi yang pertama berarti sebagai apa tadi? Jaringan ikat apa tadi? Adiposa tadi, kemudian jaringan ikat padat. Itu namanya jaringan apa istilahnya? Jaringan ikat apa istilahnya? Kalau ini kan penyokong yang ini. Yang kedua tadi apa namanya? Lupa lagi ya. Jaringan ikat sejati ya, Pak? Ya, jaringan ikat sejati. Oke, ini penyokong. Nah, penyokong ini adalah tulang di sini. Tulang di sini ya. Tulang di sini ada dua. Ada tulang rawan, ada tulang sejati. Nah, ini mungkin kita bicarakan ini adalah tulang sejati. Atau tulang sejati itu adalah tulang yang keras. Ya. Nah, ini tulang ini ada 3 jenis selnya. Yaitu ada osteoblast, ada osteosit, ada ostion. Apa bedanya ketiga-tiganya itu? Apa itu osteoblast? Apa itu osteosit? Apa itu osteon?
Apa bedanya? Minimal yang dua itu, osteoblast dan osteosit. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau osteoblast itu untuk pembentukan tulang rawan bukan ya, Pak? Terus kalau osteosit itu pembentukan tulang dewasa. Ya, berarti osteoblast bukan eh, apa namanya? Osteoblast apakah pembentuk tulang rawan? Benar nggak? Izin menjawab, Pak. Tulang sejati, Bapak. Kalau tulang rawan namanya nanti adalah Kondrioblast. kondrioblast, kondriosit. Kalau osteo ini adalah cikal Tulang bakal sejati. pembentukan atau sel tulang yang mengalami pembelahan. Jadi boleh dikatakan osteoblast ini adalah sel-sel tulang yang masih muda, yang masih berkembang. Kalau osteosit dia sudah sel tulang yang sudah dewasa, tidak berkembang lagi, jadi sudah permanen dia gitu. Itu bedanya ya. Kalau pada tulang rawan namanya nanti kondrioblast, kondriosit. Nah, sel yang sudah dewasa pada tulang rawan. Kalau ostionnya apa? Jadi kalau osteoblast itu adalah pembentukan tulang-tulang baru selama pertumbuhan, perbaikan, dan membentuk kembali tulang-tulang. Itu osteoblast. Makanya masih memperbanyak diri, osteoblast. Kalau osteosit, sel-sel matang yang mengisi lakuna dalam matriks. Mengisi lakuna dalam matriks. Jadi sel, di antara sel itu nanti diisi oleh matriks. Ya. Kalau osteon apa? Izin menjawab, Pak. Kalau Ya. osteom itu tulang keras ya, Pak? Atau tulang yang tersusun atas jaringan yang padat? Nah, itu semuanya. Yaitu penyusunnya 3 itu. Kan namanya tulang sejati, yaitu tulang padat. Tulang sejati, tulang yang sebenarnya itu tulang apa namanya? Tulang tengkorak kita, tulang apa nih tangan ini, tulang kaki gitu ya. Kemudian tulang apa namanya? Belikat ini, kemudian tulang belakang, itu semuanya disusun oleh 3 itu tadi. Cuma saya ingin menanyakan aja tuh, apa bedanya osteoblast, osteosit, dan osteon? Yaitu yang berfungsi adalah sebagai penghancur. Menghancurkan dan membentuk tulang baru kembali. Jadi yang rusak-rusak dibuang, itu ya. Jadi ada 3 jenis selnya itu. Nah, terdapat 2 jenis tulang, ada tulang kompak, ada tulang spon. Apa itu tulang kompak, apa itu tulang spon? Apa itu tulang kompak? Tulang kompak adalah berbentuk padat. Dia berada di bagian eksternal dari tulang panjang. Tulang kompak. Jadi dia selnya rapat, agak rapat. Kalau tulang spon disebut juga istilah lainnya tulang cancellus. Cancellus itu tulang trabekula, yaitu yang bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya itu yang disebut dengan spon, trabekula. Nah, terjadinya pertumbuhan pada tulang itu, pada bayi itu ada bagian trabekula atau spon itu. Kalau tulang kompak itu sebelah luar. Jadi terjadi pertumbuhan itu, jadi didorong dari dalam pertumbuhan itu, bukan dari luarnya, dari tulang itu. Ya. Nah, osteoblast itu ada di
spon itu atau di trabekula itu. Oke. Nah, struktur jaringan tulang meliputi ada saluran Havers. Di gambar ini mana saluran Havers? Ada kelihatan? Dari gambar itu Anda lihat tuh osteoblast, osteosit, osteoblast, kemudian kanalikula, lamela, ya, lamela. Kemudian ada saluran-saluran, yaitu ada namanya saluran Havers di situ. Ada lacuna, ada yang lebih kecil lagi kanaliku, ada lamela, lapis-lapis, ya. Kemudian di antara sel-sel karena di Havers dikelilingi diisi oleh yang disebut dengan matriks. Jadi sel-selnya itu longgar, tetapi di antara sel itu nanti diisi oleh matriks. Makanya itu ciri khas dari tulang ikat atau tulang penyokong atau tulang konektif ini, sel-selnya itu longgar. Kemudian di antara sel itu diisi oleh matriks-matriks, yaitu berupa tadi ada yang serat, ada yang berupa sel isinya, ada yang berupa matriks substansi dasar tadi. Itu yang mengisi bagian-bagian itu. Ya. Jadi selnya sendiri jarang-jarang. Oke. Lanjut. Nah, ini tadi menggambarkan satu bagian-bagian tadi. Ini keterangannya, ini gambarkan dibesarkan saja. Ini sebenarnya tujuannya untuk latihan ini. Mana yang Havers, mana yang kanilikula, kemudian mana yang dikatakan tadi lacuna. Itu saja tujuannya sih. Ya, lanjut. Nah, itu tadi jaringan ikat penyokong yang sejati. Kemudian ada yang rawan, tulang rawan. Ya. Nah, tulang rawan ini, ini tadi ada 3 juga kan, yaitu ada kondroblast. Nah, ini yang berkembang, artinya memperbanyak diri. Jadi tulang rawan yang memperbanyak diri atau yang muda, yang masih berkembang, itu namanya kondroblast. Kondrosit itu tidak dewasa pada tulang rawan. Kemudian ada kondrin. Nah, kondrin itu apa? Ada kondrosit, ya. Sel penyusun ya, Pak? Ya, oke. Kemudian sel kondrosit terdapat di lacuna. Nah, di lacuna. Terdapat 3 jenis tulang rawan. Tulang rawan hialit, itu yang di kanan ya. Kemudian ada tulang rawan elastik. Ada tulang rawan fibrosa. Yang paling bawah, fibrosa. Hialin yang atas, kemudian yang kanan adalah yang elastik. Itu jenis tulang rawannya. Apa yang membedakannya? Yaitu serat kolagen dan elastinnya yang bervariasi. Kalau pada hialin sedikit kolagen dan elastisnya, sedangkan yang elastik sebagian besar disusun oleh serat kolagen. Jadi komposisi dari seratnya yang membedakan antara tulang hialin, elastik, dan fibrosa. Oke, lanjut. Apa fungsi di mana saja terdapatnya tulang-tulang ini? Tulang rawan ini. Kalau hialin banyak terdapat di mana? Hialin. Izin jawab, Pak. Kalau tulang rawan hialin itu adanya di cakram epifisis, terus ujung tulang rusuk, terus permukaan tulang di daerah persendian. Oke, jadi ujung tulang panjang. Jadi ini tulang panjang begini, kemudian di ujung di sini ada ya hialin. Jadi permukaan artikulasi, penghubung antara satu tulang dengan tulang yang lain.
ujung anterior dari tulang iga tadi ya, tulang rusuk. Telinga eksternal, ya, telinga luar, rangka janin. Nah, rangka janin, makanya bayi itu masih belum bisa dilepas. Kemudian hidung, laring, trakea, dan bronkus. Itu adalah tulang-tulang yang bersifat hialin. Kemudian yang fibro atau fibrosa terdapat di mana? Izin jawab Pak, kalau yang fibrosa itu saya nemunya di simfisis pubis. Di mana? Simfisis pubis, jadi pertemuan tulang kemaluan gitu Pak. Ya, kemudian yang lain? Kalau yang elastis Bukan, ada di fibrokartilago. Tadi satu di penyambung antara tulang pubis. Kedua, intervertebrata, jadi tulang belakang. Jadi tulang belakang kan ada 33 itu. Nah, antara tulang satu dengan tulang di atasnya itu ada fibri cartilago. Jadi tulang itu tidak ketemu dengan tulang secara langsung, tapi diisi di tengah-tengahnya oleh tulang rawan itu. Yang ketiga apa lagi? Diskus intervertebrata di antara tulang-tulang belakang, kemudian di pubis, tulang kemaluan, kemudian tulang pada tengkorak kepala. Jadi kepala kita itu kan ada bagian-bagiannya itu. Nah, bagian-bagiannya itu diikat oleh tulang rawan. Ya. Makanya kalau pada bayi kan masih lunak tuh. Ada yang bagian, nanti kalau di kepala kita kalau dilihat itu ada daerah menonjol sedikit. Nah, itu tulang rawan, tetapi tulang rawannya sudah agak padat. Karena dikatakan tulang rawan fibrosa jumlah seratnya, kolagennya lebih banyak gitu. Jadi dia bersifat tulang rawan, tetapi dia sudah agak keras gitu ya. Jadi di sela-sela penyambung antara tulang kepala itu, tengkorak. Ya. Kalau elastin dapat di mana? Di telinga luar serta daun telinga ya Pak? Ya, telinga luar atau daun telinga, di laring, di epiglotis. Ya, di epiglotis. Itu adalah tulang-tulang rawan. Jadi di epiglotis itu kan di saluran pernafasan itu kan dia berbentuk cincin-cincin. Nah, cincin-cincinnya itulah yang disebut dengan tulang rawan elastin. Jadi dia mudah mengembang, mengepis, gitu, mengecil, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini jaringan ikat cair. Jadi cair, ada padat. Tadi. Nah, di sini adalah darah. Merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks. Jadi matriksnya adalah cairan, maka disebut ikat cair. Jadi cairannya itu isinya nanti yang terbesar memang air, kemudian ditambah dengan zat organik, ditambah dengan zat anorganik, ditambah dengan gas-gas, kemudian dia terdiri dari plasma, tidak terdapat serat. Nah, ini bedanya ikat cair, tidak ada seratnya. Makanya sel darah itu dia lepas-lepas. Maka dilepaskan satu-satu. Kalau dilihat di bawah mikroskop, dia seperti kita menaruh beras di tempayan. Dia bisa diambil satu-satu, kira-kira begitu. Makanya apa? Karena dia tidak diikat oleh serat tadi. Jadi dilepas satu dengan yang lain. Ini seperti gambar ini kan. Nah, fungsinya apa? Tergantung. Kalau eritrosit fungsinya apa eritrosit? Yaitu mengikat oksigen. Kalau leukosit secara umum dia adalah sebagai pertahanan, proteksi. Nah, kalau plasmanya, plasma darah itu membawa sari-sari makanan, hormon, sisa-sisa metabolisme. Nah, sisa-sisa metabolisme. Dan juga dia sebagai pertahanan tubuh. Ya. Kemudian jaringan limfa. Kalau jaringan limfa gimana? Jaringan limfa itu pada prinsipnya dia sama dengan
ini sih sebenarnya dengan darah sih sebenarnya, sel-sel darah. Maka terdiri dia dari makrofag. Makanya sepanjang pembuluh limfe itu nanti banyak di situ makrofag tadi atau sel-sel mast tadi. Jadi dia pada prinsipnya di sini adalah mensekresikan supaya pertahanan tubuh itu ada di sepanjang. Jadi cairannya, umpamanya kan yang masuk ke kelompok dari itu ada pembuluh limfenya, ada cairan limfenya gitu. Nah, cairan limfe itu sebenarnya sama dengan plasma di darah. Maka dia juga longgar-longgar sifatnya. Oke. Saya kira itu tentang jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu ada 3 kelompok besar ya. Ada 3 kelompok besar. Oke, lanjut. Nah, sekarang jaringan otot. Jaringan otot yaitu terdiri dari serat-serat otot. Serat-serat otot itu adalah yang disebut dengan myofibril. Ya. Jadi otot kalau kita ambil dari atas itu otot, kemudian otot itu kita potong bagian berkas serabut otot. Di dalamnya salah satu berkas serabut otot itu nanti ada serabut otot tunggal atau yang disebut dengan sel otot. Nah, sel otot itu dibungkus oleh sarkolema. Sarkolema itu sama dengan membran sel otot. Ya. Nah, di dalam sarkolema itu nanti ada sarkomer. Nah, sarkomer itu kalau dibagi, dia nanti membentuk suatu panjang tertentu gitu ya. Nah, kalau diurai, kalau ini pada sel otot lurik, maka dia susunannya ada daerah zona binding terang atau yang tebal, ada yang tipis, sin. Ada sin, ada sik. Kalau sik itu disusun oleh yang tebal itu disusun oleh miosin, filamen miosin. Kalau yang tipis itu disusun oleh lapisan filamen aktin. Ya. Jadi myofibril tersusun dari sarkomer-sarkomer. Otot dapat bekerja aktif dengan cara berkontraksi, kontraksi kalau dia memendek. Ya. Jadi aktin miosinnya itu mendekat, maka memendek dia. Nah, kalau dia tidak bekerja atau relaksasi, dia memanjang. Nah, otot kalau kita kelompokkan, jaringan otot ini ada 3, polos, lurik, jantung. Sebenarnya cuma 2 sih sebenarnya, polos atau lurik. Nah, jantung itu adalah kombinasinya. Ya. Jadi jantung itu adalah otot kombinasi. Ada ciri khas polosnya di situ, ada ciri khas luriknya di situ. Ya. Lanjut. Oke, sekarang kita lihat otot polos. Otot polos. Otot polos itu bentuknya serat gelendong, jadi memanjang seperti itu. Ya. Intinya ada di mana itu? Di tengah. Terdapat di mana? Otot polos banyak terdapat di mana? Otot polos terdapat banyak di mana? Otot polos banyak terdapat di organ-organ dalam. Jantung kan tersendiri. Mungkin di saluran cerna, di saluran pernafasan, di ginjal, di saluran reproduksi, ya. Kerjanya secara tidak sadar, involunteer. Artinya apa? Artinya kita tanpa kita sadari dia tetap bekerja. Makanya kita kan tidak berhenti
makan, mengolah makanan dalam lambung kita, walaupun kita tidur. Kita tidak berhenti bernafas. Dia tetap bekerja. Nah, sifatnya kerjanya lambat, tetapi tahan, tidak mudah lelah. Ya, itu sifatnya. Jadi kerjanya pelan, tetapi dalam jangka waktu, tidak mudah lelah. Itu sifat dari otot ini. Itu dari otot polos. Jadi dia otot polos ini involunteer, artinya kerjanya tanpa, tidak perlu disuruh-suruh gitu. Kecuali kalau otot gerak ini, otot gerak kita ini, oh saya mau jalan, baru dia bergerak gitu. Oh saya mau mengambil minum, nah itu yang bekerja adalah otot volunteer, yang sadar kita bahwa oh saya mau ngambil itu, saya mau minum ini, gitu. Saya mau jalan ke sana, nah itu volunteer. Kalau yang organ-organ dalam tadi tidak, mau istirahat kita, mau tidak, maka tanpa kita sadari dia tetap bekerja terus-menerus. Tapi cara kerjanya dia lambat, tetapi tahan terhadap kelelahan. Artinya dia bekerja selama kita masih hidup. Tidak pernah berhenti. Kalau tidak terjadi kerusakan. Itu otot polos. Nah, distribusinya itu ada di dinding organ berongga, dinding ductus dan pembuluh, organ seperti kulit, limpa, organ reproduksi, dan segala macam. Itu kerjanya secara involunteer. Selnya bentuknya seperti apa? Dikatakan tadi berbentuk spindle atau gelondongan. Kemudian yang kedua adalah otot apa? Otot rangka atau otot lurik yang kedua. Lanjut. Otot lurik. Ya, otot lurik atau otot rangka, maka skeleton muskular. Bentuknya juga sama, tapi intinya di tepi. Terlihat pita atau garis terang gelap. Ya, tadi sarkomer tadi, satu sarkomer itu ada daerah gelap, ada daerah terangnya. Ya. Terletak di rangka. Nah, artinya di otot ini, otot kita ini, daging kita ini adalah otot rangka atau otot lurik. Bekerja secara sadar, volunteer. Artinya kita suruh, kita menyadari bahwa kita mengerjakan itu. Nah, itu adalah otot sadar. Kerjanya cepat, tapi cepat lelah. Makanya kita kalau pergi jalan, mungkin nggak terlalu lelah otot kita itu. Tetapi kalau kita lari, tidak terbiasa lari, maka kita kecapean gitu. Nah, itu ototnya yang capek sih sebenarnya gitu. Jadi kerjanya cepat, karena di trigger. Kalau otot polos tadi, dia kerjanya lambat, tapi teratur dan tidak pernah berhenti. Kalau ini harus diberikan suatu fase istirahat supaya dia akan pulih lagi dan tidak bisa dipercepat. Memang bisa dipercepat otot dalam tubuh kita itu, tapi itu hanya pada batas maksimum saja. Oke. Itu ciri. Nah, ini adalah otot yang kita sebut sekarang ini daging ini. Ya, itu adalah otot volunteer. Kemudian yang ketiga, otot jantung. Nah, ini yang disebut dengan dia kalau dari segi struktur histologisnya dia seperti otot lurik. Tapi dia punya cabang. Apa samanya dengan otot lurik atau otot rangka? Karena dia punya garis-garis gelap terang. Tapi dia bercabang. Kalau tadi kan lepas-lepas sel, satu selnya itu, sarkomanya itu. Kalau ini dia menyambung antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, ini kombinasinya. Cuma dia kerjanya dia involunteer. Lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Nah, ini bedanya. Jadi dari satu sisi dia, dari segi fisiknya dia seperti otot lurik, tapi dari segi kerjanya dia sama dengan otot polos. Nah, itu yang saya katakan dia kombinasi. Ini khusus pada otot jantung. Oke.
Lanjut. Oke, yang terakhir, yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk mengantarkan rangsang dari reseptor, yaitu alat indera, sampai ke saraf pusat, lalu mengantarkan respon dari saraf pusat ke otot atau ke organ lainnya, atau disebut dengan efektor, sel target. Ya. Nah, jaringan saraf ini terdiri dari dua, yaitu sel saraf atau yang disebut dengan neuron, ada sel glia. Ya. Sel glia ini adalah sel-sel yang terdapat di susunan saraf pusat. Fungsi daripada sel saraf ini adalah membantu mengirimkan impuls saraf dan juga memberikan nutrisi ke neuron. Ini fungsi dari sel glia. Jadi saraf ini fungsinya adalah sebagai penghantar impuls atau pesan dari luar atau dari dalam tubuh kita sendiri, yaitu yang kita sebut dengan sensorik. Kemudian sensorik ini nanti disampaikan, saraf sensorik ini akan menyampaikan. Sensorik itu dari mana asalnya? Bisa dari eksternal, yaitu dari panca indera yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar. Ya. Kemudian bisa juga dari dalam tubuh kita sendiri yang meminta. Itu direspon, disampaikan ke saraf pusat, di saraf pusat disampaikan lagi oleh saraf motorik, atau yang disebut dengan efektor, disampaikan ke targetnya yang meminta bantuan tadi. Oke. Nah, seperti apa neuron itu? Lanjut. Ya, ini satu sel saraf yang suatu struktur dari sel saraf yang kita sebut. Jadi satuan unit terkecil dari saraf itu disebut dengan neuron. Neuron ini susunannya seperti ini. Ada 3 bagian besar, ada dendrit, ada badan sel, ada akson. Ya. Ini kalau kita lihat pembagiannya. Nah, impuls itu jalan dari mana? Impuls itu jalan satu arah. Mulai dari dendrit, masuk ke badan sel, terus ke akson, kemudian diteruskan lagi ke dendrit yang neuron satu lagi. Jadi antara satu neuron dengan neuron lain itu tidak bersambungan seperti tali, tapi dia seperti loncatan listrik. Nah, tempat loncatannya itu yang disebut dengan sinap. Jadi antara neuron dari antara akson dari satu neuron ke dendrit yang neuron selanjutnya itu diloncatkan atau dengan perantaraan neurotransmitter berupa kimia. Jadi antara listriknya ada 2 cara, yaitu secara kimia atau secara listrik. Ya. Nah, akson itu ada dibungkus oleh yang disebut dengan myelin sheath. Jadi semacam selaput. Nah, myelin ini disusun oleh sel-sel SWAN. Jadi kalau itu aliran listrik, kabel besinya itu, platinanya itu, fibernya itu, kemudian itu myelinnya itu kira-kira adalah karetnya. Tetapi pada titik-titik tertentu dia terbuka, maka itu yang kita sebut dengan nodus Ranvier. Jadi yang warna biru itu adalah aksonnya, kemudian yang warna kuning di bukan akson, ya aksonnya, warna kuning yang melindungi akson itu yang disebut dengan sel-sel SWAN. Jadi selaput myelin itu disusun oleh sel-sel SWAN pada akson, bagian yang ketiga dari neuron. Oke, lanjut. Ya. Dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang fungsinya untuk menerima rangsang lalu mengantarkan ke badan sel. Badan sel yang di tengah tadi menerima rangsang dari dendrit lalu mengantarkan ke akson. Akson menerima rangsang dari badan sel lalu meneruskan ke sinap yang ada di ujung dari akson itu. Sel SWAN merupakan lemak yang berfungsi untuk menghasilkan sebagai apa istilahnya itu, sebagai pelindung. Ya.
Jadi sel swan itu adalah yang menyusun selubung myelin ya. Myelin itu berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrien. Nah, jadi fungsi myelin itu ada dua di situ. Memberi makanan terhadap akson atau neuron itu sendiri dan melindungi supaya nanti listriknya itu tidak mencar kemana-mana gitu ya. Ada nodus renvir atau celah, fungsi untuk mempercepat rangsang. Sinap, celah ujung akson yang menghubungkan neuron satu ke neuron selanjutnya. Jadi berarti nanti sinap ini, ujung dari neuron itu akan menyambung dengan dendrit dari neuron selanjutnya. Jadi sel saraf itu dia tidak seperti benang terus saja menyambung, tidak, tapi ada terpotong-potong. Potongannya itu nanti ada celah-celahnya, maka disebut dengan celah sinap. Lanjut. Nah, ini yang sel-sel yang terdapat di susunan saraf pusat. Yaitu ada sel yang menunjang kebutuhan sel-sel saraf. Seperti kedudukan dan segala macamnya. Macam-macamnya ada sel satelit, yaitu regulator zat kimia. Ya. Ada di sel saraf itu nanti namanya tidak sel swan namanya. Tapi nanti namanya agak berbeda. Jadi ada sel satelit, ada epidermal, ada mikroglia, ada astrosit, ada oligodendrosit. Sebenarnya sel swan nggak ada di situ. Ini salah ini. Adanya cuma 4 sebenarnya jenisnya. Yang ada sebenarnya epidermal, yaitu melapisi sistem saraf pusat dan mengisi cairannya. Nah, ini sama dengan fungsinya dengan selubung myelin. Jadi kalau pada sel saraf perifer, pokoknya di tulang, di punggung, yang ke tangan, nah itu selubung myelinnya itu disusun oleh sel swan. Sedangkan pada sel saraf pusat, yang identik dengan sel swan itu, itulah yang disebut dengan sel epidermal. Kemudian ada mikroglia. Nah, ini fungsinya sama dengan sel mas atau leukosit, yaitu fungsinya adalah memfagositosis. Jadi kalau ada zat-zat kimia atau bakteri, ada virus yang masuk ke sistem saraf pusat, maka akan dihancurkan oleh sel mikroglia ini. Kemudian ada astrosit, yaitu penyokong sel saraf. Kemudian oligodendrosit, juga penyokong sel saraf. Ya. Oke. Saya kira itu mungkin habis ini. Jadi sel swan di sini tidak dimasukkan ya. Epidermal, oligodendrosit, satelit ya. Satelit itu apa ya? Mungkin bagian ujung dari salah satu dari sel saraf, dari sel glia itu. Itu bentuk-bentuknya. Epidermal, oligodendrosit, mikroglia, sel swan ini nggak ada ini ya. Jadi sebenarnya ada 5 itu, satelit, oligodendrosit, epidermal, astrosit, dan mikroglia. Nah, epidermal itulah yang nanti sama dengan sel swan. Ya. Saya kira itu. Untuk hari ini cukup kali ya. Masih ada ya? Masih ada. Oke, ini cuma ini aja. Lanjut. Ini levelnya. Terus. Nah, ini sistem organ saja. Ini saya ringkas saja sih sebenarnya. Umpamanya integumen, nanti fungsinya apa? Ya, yaitu mengatur suhu tubuh, tempat reseptor kulit, sintesis vitamin D. Ya, sintesis vitamin vitamin D. Kemudian baru diaktifkan oleh cahaya matahari, baru dia membentuk vitamin D.
mencegah kehilangan air. Itu sistem integumen. Kemudian yang kedua, rangka. Itu tempat produksi sel darah, yaitu hemopoiesis, penyimpanan kalsium dan fosfor, pergerakan tubuh, ya, itu fungsinya penopang ya, sebagai tempat pergerakan tubuh ya, penopang. Lanjut, otot, ya, untuk pergerakan juga, menghasilkan panas. Samping dari pergerakan itu akan menghasilkan panas. Panas inilah energinya, inilah yang kita gunakan. Oke, lanjut. Saraf, pengaturan dan mengontrol pergerakan tubuh, berespon terhadap rangsang sensoris, ini tadi, membantu mengontrol sistem lain dalam tubuh. Makanya kalau saraf lumpuh, maka organ semuanya akan lumpuh. Jadi maka dikatakan saraf itu adalah pusat pengendali. Kemudian juga bertanggung jawab pada kesadaran, kecerdasan, dan ingatan. Lanjut. Sistem apa lagi? Endokrin. Nah, endokrin ini dengan saraf jadi satu kesatuan sih sebenarnya. Tapi kalau sel saraf itu memberikan respon yang cepat, sedangkan endokrin ini memberikan respon bisa cepat, bisa jangka waktu yang lama. Ya. Bisa cepat, bisa dalam jangka waktu yang lama. Fungsinya adalah menghasilkan hormon untuk mengatur pertumbuhan dan kadar kimia tubuh, fungsi reproduksi, menjaga keseimbangan atau homeostatis dalam tubuh. Ya, lanjut. Kemudian kardiovaskuler, ya ini di sirkulasi, terdiri dari jantung, pembuluh darah, yang fungsinya nanti mengantarkan hormon, nutrisi, gas, dan zat-zat sisa metabolisme. Lanjut. Limfatik pada prinsipnya sama, yaitu transport, cairan interstisial. Ya, dalam tubuh kita itu ada dua cairan. Ada cairan di dalam sel, namanya cairan intraseluler. Kemudian ada cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler itu ada dua nanti. Cairan ekstraseluler di vaskular, di saluran-saluran, mungkin saluran lambung, saluran ginjal, di saluran pernafasan. Kemudian ada cairan di antara sel-sel. Nah, ini disebut dengan cairan interstisial. Nah, cairan interstisial ini penting untuk mensuplai sel-sel yang terdekat. Nah, fungsinya memulai respon imun bila diperlukan. Maka tadi banyak di situ fungsinya adalah sebagai sel-sel emas, yaitu untuk memfagositosis antigen-antigen yang ada dihasilkan oleh hasil-hasil metabolisme tubuh atau yang berasal dari luar tubuh. Lanjut. Ada respirasi, bertanggung jawab dalam pertukaran gas. Ya. Maka respirasi ada respirasi disebut dengan ventilasi paru-paru, ada respirasi eksternal, yaitu dari paru-paru masuk ke pembuluh darah nanti sampai ke sel, di sel nanti terjadi respirasi internal. Nah, respirasi internal itulah yang respirasi sesungguhnya, yaitu terjadi perombakan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Nah, sampai ke paru-paru itu baru namanya ventilasi paru, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam paru-paru. Tersaring di situ oksigen. Oksigennya yang diambil, yang lain tidak diambil, yang dimasukkan ke darah-darah. Lanjut. Nah, ada saluran digestifus, secara mekanik memukanya bahan-bahan kimia untuk menyerap zat makanan dan membuang sisa-sisanya. Lanjut. Urinarius atau urinaria menyaring darah dan membuang sisa zat metabolisme dari darah. Zat-zat sisa yang terkonsentrasi dibuang dalam tubuh dalam bentuk cairan disebut dengan urin. Maka nanti bagaimana proses pembentukan urin? Ada urin primer, ada urin sekunder. Ya. Nah, yang terakhir sistem reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita. Saya kira cukup ini, karena ini 10A dan 10B. Menghasilkan, ya. Habis ya? Oke. Saya kira itu untuk